Sobat Media, selain bersilaturahmi, hari ini Indosat juga ingin berbagi kabar gembira mengenai komitmen kami dalam menghadirkan konektivitas yang andal selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tentunya dalam menghadirkan konektivitas yang andal, bukan hanya mengenai teknologi, tetapi juga menyambungkan hati, menjembatani jarak, dan mempererat tali silaturahmi. Untuk itulah, melalui program Unparalleled Network Service Guaranteed, Indosat memastikan jaringan yang lebih stabil, lebih cepat, dan aman dengan dukungan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan optimasi jaringan secara real time, sehingga pelanggan bisa menikmati pengalaman komunikasi terbaik, pengalaman yang mengesankan, kapanpun dan dimanapun. Sebenarnya media update dan halal bihalal itu dilakukan di 4 circle yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan di Jakarta ini yang paling banyak nih, 106 orang media ternyata terakhir aku cek tuh. Jadi ini yang paling banyak gitu teman-teman media yang datang ke acara kami. Ini tempat kita silaturahmi sebenarnya setelah Lebaran. Tapi lebih daripada silaturahmi, kita ingin mengupdate apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Indosat sepanjang Lebaran puncak hari raya kemarin dan apa yang sudah disiapkan setelah Lebaran buat pelanggan kami. Fokus kami itu dan menjawab yang janji kami di 2024 adalah ekspansi ke Indonesia Timur. Nah, yang kami fokuskan ini adalah mereka yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan merasakan layanan jaringan Indosat. Mandalika kita udah punya jaringan di Mandalika. Tapi yang kami belum punya itu Papua, Pak. Ini tahun ini baru tahun ekspansi kami ke Papua. Maluku secara keseluruhan 90% populasi di Maluku kami expand tahun ini plus ditambah dengan Papua, Pak. Jadi sekarang warga Papua sudah bisa punya pilihan merasakan layanan dari operator lain. Sebelumnya kan hanya ada satu pemain ya. Sekarang kita sudah hadir di sana sehingga warga di paling timur Indonesia sudah punya pilihan gitu, Pak. Tapi kita tidak menutup mata untuk beberapa daerah lain yang di Indonesia yang butuh penambahan kapasitas. Nah, kebetulan kita sudah punya AI nih, Pak. Jadi dengan adanya AI yang sekarang kita operasikan pertama kalinya, agentic AI itu pada saat Lebaran, ini bisa kita lihat daerah mana yang kapasitasnya perlu ditambah. Itu bisa langsung dialarm, dikirim ke kantor pusat, dan itu menjadi warning bagi kami jika ada spike atau kenaikan tiba-tiba perlu ditambah kapasitas, kami akan hadir ke sana. Untuk AI sendiri kita memang fokusnya adalah AI yang empower, AI yang memberdayakan. Nah, ini kalau misalnya belum pernah main-main ke Instagramnya Tri, itu main deh. Atau pakai aplikasinya Bima. Kalau yang pakai kartu Tri itu ada aplikasi namanya Bima. Nah, itu kita itu bantu teman-teman anak muda itu belajar, tiap hari belajar. Ini tools yang bisa dipakai loh hari ini gitu. Jadi kita memang ngajarin buat anak muda. Jadi karena Tri kartunya anak muda, itu adalah platform kita untuk bantu mengedukasi mereka, ada live-nya juga gitu ya, untuk bagaimana cara memanfaatkan AI untuk membantu produktivitas. Jadi nggak cuma buat fun, tapi AI untuk produktivitas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini bagaimana untuk keluarganya dan lain-lain. Jadi fokus kami adalah AI itu untuk bisa membantu semuanya, nggak cuma anak muda juga, tapi keluarganya juga. Nah, ini kalau misalnya keluarganya pakai IM3, kita tuh pakai, apalagi udah pakai IM3 Platinum, itu ada AI yang membantu agar si penggunanya itu punya jalan tol kalau pakai jaringannya Indosat. Ini hanya berlaku untuk IM3. Jadi di IM3 Platinum itu punya highway, jalan tol gitu ya. Jadi si AI itu membantu agar pada saat jaringan sibuk, ini dapat fasilitas utama nih, fokus utama. Nah, itu kita memang lihat apakah ini ada banyak AI, tapi AI yang dipakai di Indosat adalah AI yang bermanfaat untuk penggunanya, layanannya. AI itu kita tangible, Pak, intangible, sorry. Jadi kita tidak bisa melihat kayak gimana, tapi kita merasakan manfaatnya. Saya lebih mudah, saya lebih gampang, dan itu semuanya otomatis terjadi di belakang layar. Sejauh ini kita memang melihat bahwa perluasan jaringan ke Indonesia Timur tuh memang cukup challenging, Pak. Kami kan sudah komitmen 12 triliun tahun ini untuk ekspansi dan fokusnya ke Indonesia Timur. Nah, 12 triliun itu kita harapkan tahun ini bisa kita maksimalkan untuk ekspansi. Masalah transport masih menjadi masalah utama. Karena Indonesia ini diberkati dengan banyak pulau
Nah, dengan berkat itu datang juga challenge masalah transport. Yang paling sering tuh kalau ada disruption gitu ya di koneksi transport, pemutusan atau kabel bawah laut tuh selalu ada beberapa hal yang bermasalah. Nah, ini memang jadi challenge buat kita, tapi kita sudah punya beberapa backup plan Pak, dan angka capex 12 triliun itu salah satunya untuk memberikan beberapa opsi sehingga ekspansi ini bisa berjalan dengan baik. Indosat bersyukur karena kita masih punya beberapa undang-undang yang kemarin sudah jadi, itu Omnibus Law ya salah satu contohnya, agar memotong perizinan di lokal. Itu tuh membantu banget Pak. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pemerintah untuk undang-undang Omnibus Law. Nah, sekarang tinggal eksekusinya nih. Karena pada saat ekspansi ke daerah baru kan sebelumnya kan izinnya banyak Pak. Izinnya ini Pemda, Pemkap, Pemlu, Lurah, ada pemerintahan nggak sih Lurah? Gitu, kelurahan lah. Belum ada. Itu Bapak tahu sendiri gitu kan. Nah, jadi undang-undang yang diberikan tuh Omnibus Law tuh membantu sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana pengawasan sampai di bawah. Nah, itu yang paling penting Pak, yang kami berharap agar pemerintah dapat terus mendukung kami dunia usaha agar lebih maju untuk memberikan pelayanan ke bawah, ke masyarakat kelas bawah, tentunya dengan pengawasan yang lebih dalam agar pada saat eksekusi di lapangannya itu tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak.